Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Titi Prastya Triswantari, NIM 20200017035 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laba dengan Pertumbuhan Laba sebagai Variabel Moderasi, studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Memasuki slide yang pertama, yaitu latar belakang. Masa era globalisasi saat ini, dunia usaha menghadapi banyak perubahan. Pada saat yang sama, di dalam dunia usaha kita diarahkan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Di masa sekarang, perusahaan yang terdaftar atau sudah go publik harus melakukan persaingan yang sangat ketat karena dapat memberikan pengaruh besar bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang berkualitas karena laba berkualitas mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Selanjutnya, yaitu permasalahan kredibilitas terhadap informasi laba pada laporan keuangan dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap kualitas laba. Fenomena adanya beberapa perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan. Salah satunya yang melakukan tindakan tersebut adalah perusahaan PT Timah dan PT Wijaya Karya Persero. Kasus pertama di mana terdapat manipulasi laba bersih pada PT Timah pada tahun 2018. Sedangkan kasus kedua adalah dapat dikatakan bahwa nilai laba tidak selalu dipengaruhi oleh jumlah utang dan pendapatan. Adanya fenomena yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa kasus manipulasi laba masih sering terjadi yang disebabkan oleh pihak eksternal maupun internal, dan kasus menyatakan bahwa nilai laba tidak selalu dipengaruhi oleh jumlah utang dan pendapatan. Maka ada beberapa unsur yang perlu diketahui untuk mempengaruhi kualitas laba pada perusahaan manufaktur, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan pertumbuhan laba. Di sini ada 4 perumusan masalah. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021? Yang ketiga, apakah pertumbuhan laba sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021? Yang keempat, apakah pertumbuhan laba dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021? Landasan teori di sini ada 2, yaitu teori sinyal dan teori keagenan. Yang pertama, teori sinyal, yaitu menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan sedang memiliki keadaan yang baik, maka manajemen akan dengan sengaja mengirimkan sinyal kepada perusahaan atau pasar melalui akun-akun dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah teori keagenan, yaitu hubungan keagenan adalah kontrak antara agen dan pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal. Manajer mengetahui lebih banyak informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Ketidakseimbangan dalam pengendalian informasi ini akan menciptakan kondisi yang disebut asimetri informasi. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, H1, pengaruh likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. H2, pengaruh profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. H3, pengaruh pertumbuhan laba memoderasi likuiditas terhadap kualitas laba. Yang keempat, H4, pengaruh pertumbuhan laba memoderasi profitabilitas terhadap kualitas laba. Selanjutnya, masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan populasinya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu 2017 sampai 2021 dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji MRA. Hasil penelitian: yang pertama, likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Yang kedua, profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Yang ketiga, pertumbuhan laba mampu memoderasi likuiditas terhadap kualitas laba. Yang keempat, pertumbuhan laba memperlemah moderasi profitabilitas terhadap kualitas laba. Memasuki slide yang terakhir, yaitu ada keterbatasan dan saran. Keterbatasan dalam penelitian ini: yang pertama, peneliti ini hanya berfokus pada variabel independen, yaitu likuiditas dan profitabilitas. Variabel dependennya yaitu kualitas laba, dan variabel moderasi yaitu pertumbuhan laba. Penelitian ini hanya mencakup 5 tahun dari waktu 2017 sampai 2021 yang rentan waktu yang relatif pendek. Yang nomor 3, penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan generalisasi pada semua jenis perusahaan. Saran untuk peneliti selanjutnya: yang pertama adalah dapat menambah atau mengganti variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laba seperti ukuran perusahaan, manajemen laba, dan kebijakan dividen. Yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah waktu periode peneliti agar dapat mengetahui kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah perusahaan atau memperluas cakupan objek peneliti seperti sektor pertambangan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.